Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Bapak Ibu guru dan anak-anakku SMA Muhammadiyah 1 Pati yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini, pada detik ini kita masih diberikan suatu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila nikmat itu kita hitung, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya dan umatnya. Semoga senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnah yang telah diajarkannya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang hukum berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu yaitu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita melihat firman Allah tersebut, bahwasanya kita sebagai seorang muslim memang harus diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk kita semua sebagai kaum muslim. Jika kita melihat ayat puasa tersebut dan sejarah puasa, ada tiga tingkatan ada tiga tingkatan Allah mewajibkan ketika di bulan Ramadan ada 3 fase. Untuk fase yang pertama yaitu Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan pilihan. Di sini dimaksud dengan pilihan yaitu pilihannya antara berpuasa atau tidak. Berpuasa atau tidak kan gitu. Atau jika tidak berpuasa maka memberikan makan kepada fakir miskin atau menggantinya sebuah makanan kepada fakir miskin atau membayar fidyah atau membayar fidyah. Kalau di syariat ajaran agama Islam itu membayar fidyah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman,
ayat 184, wa 'alal ladzina yatiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin. Jadi ketika kita memang dianjurkan untuk berpuasa, tetapi kalau kita misalkan tidak bisa untuk melaksanakannya, yaitu diwajibkan atas kalian, yaitu dengan menggantinya membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin, kan gitu ya. Tapi rata-rata yang terjadi memang untuk seorang wanita memang untuk melakukan suatu bentuk ibadah puasa dalam 1 bulan penuh memang sulit sekali, kan gitu. Kita tahu bahwa memang seorang wanita memang ada halangan tertentu sehingga tidak bisa untuk melakukan suatu bentuk ibadah puasa ya, dan memang harus dianjurkan untuk menggantinya seperti halnya yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan membayar fidyah atau memberikan suatu bentuk hidangan makanan kepada fakir miskin. Ataupun seorang laki-laki atau perempuan yang memang melakukan suatu bentuk bepergian jarak jauh dan di situ memang tidak diwajibkan untuk berpuasa, yaitu ada keringanan, yaitu untuk tidak melakukan suatu bentuk puasa dengan menggantinya tadi ya, menggantinya fidyah atau memberikan suatu bentuk makanan pada fakir miskin, dan atau menggantinya di lain hari nanti setelah bulan suci Ramadan. Itu tadi yang fase yang pertama, yaitu Allah mewajibkan untuk berpuasa dengan pilihan ya, pilihannya tadi puasa atau tidak. Untuk fase yang kedua, yaitu Allah memerintahkan untuk berbuka puasa ya, memerintahkan untuk berbuka puasa. Di sini ketika kita sudah melakukan seharian penuh melakukan suatu bentuk ibadah puasa ya, dan di akhir dan kita memang dianjurkan untuk berbuka puasa ya. Banyak hadis yang menerangkan kalau kita memang dianjurkan atau bersegeralah untuk berbuka puasa. Dalam hadis qudsi Rasulullah menegaskan dalam firman Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling kucintai ialah lebih menyegerakan untuk berbuka puasa ya. Di situ Allah mencintai hamba-hambaku yang bersegera berbuka puasa. Ada lagi, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa ya. Berada dalam kebaikan, insya Allah kalau kita seharian penuh sudah melakukan suatu bentuk ibadah puasa, nanti Allah akan memberikan suatu bentuk kebaikan kepada kita semua yang melakukan suatu bentuk ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Dan Allah pasti akan melindungi kita dari hal-hal yang mungkin hal-hal yang tidak baik pada kita. Itu tadi. Bahkan ketika di zaman Rasulullah, kala itu di zaman Nabi, tingkatan yang kedua ini sangat berat, yaitu ketika seorang berpuasa dan telah datang waktu berbuka namun dia tidur, maka pada waktu itu haram dia untuk makan ya. Ketika itu di zaman Rasul, zaman Nabi ya, ketika datang waktu untuk berbuka puasa ya, tetapi dia malah tidur ya, maka di situ Rasulullah langsung memberikan suatu ancaman atau suatu bentuk
suatu bentuk tindakan, ya, maka di situ diharamkan untuk makan orang tersebut yang ketiduran tadi. Sehingga bagi sahabat yang belum sempat berbuka puasa kala itu dan dia ketiduran, maka dia harus berpuasa terus selama 24 jam. Dan ini adalah sebagai ujian bagi para sahabat akan keimanan mereka, ya. Ya, dianjurkan langsung untuk berpuasa selama 24 jam, itu kan sangat luar biasa sekali, lama sekali, ya. Yang kita saja melakukan puasa sehari penuh aja kadangkala masih mengeluh dalam arti ya berbagai macam bentuk cobaan kan gitu, sebagai bentuk hawa nafsu dan lain sebagainya. Karena kita ketika berpuasa di bulan Ramadan kan memang hati kita, ucapan kita dan perbuatan kita harus kita jaga, ya, dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif tadi. Itu fase yang kedua. Dan yang fase yang terakhir, yang ketiga, yaitu diwajibkan berpuasa tanpa ada pilihan dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, di sini yang ketiga yaitu diwajibkan berpuasa tanpa adanya pilihan. Ya, tapi yang pertama tadi kan adanya pilihan, ya. Tapi yang ketiga ini yaitu tanpa adanya pilihan. Jadi ketika kita ke fase yang ketiga ini memang dianjurkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa, ya. Seorang muslim yang memang tidak ada suatu halangan memang dianjurkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. Beda dengan yang fase yang pertama tadi, ada beberapa pilihan, ya, berpuasa atau tidak, dan ada suatu halangan, ya, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi yang di fase yang ketiga ini memang dianjurkan, diwajibkan, yaitu berpuasa tanpa adanya pilihan. Sebagai contoh, kita misalkan seorang muslim yang tidak ada halangannya tadi, memang harus diwajibkan untuk berpuasa. Tapi misalkan kita sebagai seorang muslim yang sudah diwajibkan, tapi kita menjalankan suatu bentuk ibadah puasa tapi masih melakukan suatu bentuk tindakan yang maksiat atau tindakan yang mungkin di luar nalar kita, ya apa itu istilahnya, rugi kan gitu, eman-eman puasa kita, ya. Tapi ketika kita berpuasa tetapi masih melakukan suatu bentuk tindakan yang negatif tadi, ya, misalkan sebagai contoh tadi yang saya jelaskan, atau tidak melakukan suatu bentuk kewajiban sebagaimana orang muslim lakukan, seperti halnya contoh melakukan suatu bentuk ibadah sholat. Sudah melakukan suatu bentuk ibadah puasa tapi sholatnya masih jarang-jarang, masih belum 5 waktu. Itu sebagai contoh. Mungkin itu kurma Ramadan pada hari ini yang saya sampaikan tadi, ya. Untuk materi yang saya sampaikan yaitu tentang berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Tadi yang saya jelaskan ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase yang pertama itu diwajibkan untuk berpuasa tapi dengan berbagai pilihan tadi. Dan yang kedua yaitu bersegeralah untuk berbuka puasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu diwajibkan berpuasa tanpa adanya pilihan, ya. Kurma Ramadan yang saya sampaikan, semoga kurma Ramadan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, sehingga mampu membawa kita menuju kebaikan di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.